Jadi anak kembar itu lu bakal punya orang yang selalu nemenin lu setiap saat. Iya bener banget, kayak bestie kayak kita kan. Tuh kan. Boleh. Halo semuanya, nama gue Kamila Rehanisa. Biasanya dipanggil Mila. Gue lahir di suatu pagi di jam 1.44 di tanggal 17 April 2003. Dan kalau di sebelah gue ini, Halo, nama gue Karima Salihanisa, biasa dipanggil Rima. Kayak yang lu bisa lihat nih, di sini kita kembar, jadi kita lahir di tanggal yang sama. Bedanya kalau gue lahir di jam 1.45. Jadi beda 1 menit dan gue jadi adeknya. Apa sih yang spesial dari kalian terlahir sebagai anak kembar dibanding individu lainnya? Menjadi anak kembar itu lo bisa bayangin sendiri ya, dari lo di perut sampai bahkan lo tua nanti itu lo bakal punya orang yang selalu nemenin lo setiap saat. iya bener banget, kayak bestie. Pokoknya ditemenin kemanapun dan kapanpun. Bahkan kita tuh sempet kayak satu kamar. Kalau adik kakak kan lebih tua. Kalau ini benar-benar teman sebaya, jadi lebih nyambung kalau dia pengen masuk kuliah, berjuang bareng-bareng. Terus kalau nader spesialnya buat gue, kalau kita anak kembar itu, yang satu temennya Rima nih, pasti teman gue juga, dan teman gue itu teman Rima juga. Walaupun kita beda jurusan, tapi temen gue tuh tetap bisa jadi temen Rima. Katanya kan anak kembar itu punya ikatan batin yang kuat. Nah, sebagai anak kembar nih lo berdua, setuju nggak sama pernyataan itu? Kalau stigma orang-orang itu, kalau anak kembar itu kalau ada yang sakit, yang satu ikutan ngerasa sakit. Misalnya nih, Rima kejedot, kayak palanya kebocor gitu, gue ikut ngerasa sakit. Padahal itu enggak sama sekali. Paling tuh kita tuh lebih kayak ke perasaannya aja gitu loh. Gimana sih kalau misalnya keluarga lu ada yang kecelakaan atau apa, pasti lu ngerasa sedih kan. Begitu juga dengan kembaran nih, apalagi kita kan kayak selalu bersama kan. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, kita perasaannya lebih kayak, duh kasihan banget sih. Terus kalau misalnya nih Mila demam, terus gue ikutan demam, itu bukan karena ikatan batin ya guys, tapi karena ketularan. Karena kan ya emang kita aktivitas bareng terus. Kalau misalnya satu flu ya satu juga ikut flu gitu guys kalau ikatan batin. Iya, sama tambahan lagi nih, kalau misalnya ada yang kesel sama Rima, kadang tuh gue juga ikut kesel. Karena kayak nganggapnya tuh Rima tuh saudara gue, terus kembaran gue. Nih jangan-jangan keselnya juga sama gue Ya, gitu. Paling gitu. gitu sih. Apa sih ciri khas yang membedakan lo berdua sebagai anak kembar? Sebenarnya pertanyaan ini tuh udah sering banget gak sih Rim? Kayak ada di hidup Sering kita, banget. kayak ini udah pertanyaan keberapa kali gitu, udah kayak 1000 kali ada kali ya. Lebih bahkan ya. Iya, dan kita itu selalu jawab kalau kita itu beda, karena emang beda banget guys. Dan kalau dari keluarga kita, terus teman SD, SMA, SMP, itu udah bisa bedain karena emang beda. Dan mereka kalau dikibulin juga udah nggak bisa lagi. Iya bener banget. Tapi kalau untuk perbedaan secara fisik, orang-orang tuh pasti ngeliatnya kayak dari warna kulit nih. Bisa dilihat juga warna kulit gue tuh lebih gelap daripada Mila. Terus buat tinggi tuh gue 1 cm 2 cm lebih tinggi dari Mila. Apa sih kebiasaan yang lo suka dari kembaran lo? Yang gue suka dari Mila itu orangnya tuh bersih, terus perfeksionis dan rapi. Itu yang kenapa gue suka dia kayak gitu, soalnya gue tuh jadi di rumah gak usah rapi-rapi karena udah dia yang beresin. Kalau yang gue suka dari Rima itu orangnya kayak sat-sat, terus kayak apa-apa tuh cepet. Jadi dia bisa ngebantuin gue supaya bisa langsung ngambil keputusan. Apa yang lo nggak suka dari kembaran lo sekarang? Kayak kalau yang gak gue suka dari Mila itu, tadi kan udah dibilang kan, Mila tuh orangnya tuh lama gitu loh, gak saset-saset. Jadi gue gak suka gitu sama dia. Terus kadang juga dia kalau mikir tuh kelamaan, terus selalu overthinking. Terus overthinkingnya tuh yang over banget sampai buat dia tuh merasa tertekan gitu loh sama diri dia sendiri. Terus akhirnya tuh dia marah-marah, dan marah-marahnya itu bikin gue jadi gak suka sama dia. Jadi kayak marah-marahin gue gitu lah, biasalah, namanya juga anak kembar gitu kan. Terus yang gak gue suka juga dari dia itu orangnya pelupa. Kadang dia kalau naruh barang di mana langsung lupa gitu guys. Jadi yang disalahin gue juga. Apa sih hal yang bikin lo berdua tuh merasa saling melengkapi? Yang buat kita merasa saling melengkapi tadi juga udah dibilang ya. Sebenarnya tadi kan gue kan orangnya satu saset, terus dia orangnya kayak lemot gitu. Bukan lemot tapi kayak rada lama gitu ya.
Jadinya kita saling melengkapi karena Mila kayak lama gitu, gue membantu Mila untuk kayak biar lebih cepet gitu dalam mengambil keputusan. Ya, terus kalau Rima kan kurang detail, jadi gue kayak bisa ngasih tahu dia gitu detail-detailnya apa yang perlu dia lakuin di pekerjaan dia. Jadi kayak gue nggak terlalu tergerasa gerusuk gitu loh. Iya, gue lebih slow down, kalau dia tuh lebih gitu. Boleh gak sih ceritain kejadian unik ketika identitas lo berdua tertukar? Kalau gue waktu tertukar tuh paling kayak gini sih, misalnya gue lagi jalan kayak di kampus, terus tiba-tiba ada yang ngeliatin gue, kayak ngeliatin gue dari atas sampai bawah, padahal gue nggak tahu tuh orang siapa. Mungkin orang itu tuh nyangkanya gue Rima, padahal gue Mila. Terus gue nggak nyapa dia karena nanti kayak gue nggak kenal, tapi takutnya dibilang sombong gitu. Intinya tuh kita tuh ketukar identitas karena orang ngiranya kita tuh, gue tuh Mila padahal gue Rima. Terus kadang juga kayak orang tuh dada-dada ke gue padahal gue nggak kenal dia, terus gue ikutan dada-dada aja karena gue kan emang nggak tahu kan itu siapa. Terus paling kalau ada yang nanya kayak ini Mila ya atau ini Rima ya, kadang-kadang kita iya aja karena udah capek gitu ditanya-tanya gitu terus. Pernah gak sih lo berdua tuh pura-pura jadi kembaran lo? Dan gimana kejadiannya? Kalau gue waktu itu pernah, waktu gantiin Rima, kebetulan Rima lagi ada kebutuhan pengen keluar rumah, terus dia lagi Zoom nih, lagi pelajaran. Terus gue gantiin dia, pura-pura jadi dia deh. Paling sering berantem soal apa sih dan alasannya tuh apa? Sebenarnya kita kalau berantem ya berantemin hal-hal kecil sih, selayaknya adik dan kakak. Kayak misalnya gue tiduran di kamar Mila terus kamarnya jadi berantakan. Contohnya juga kan, kalau ini banyak banget juga nih yang nanya, kalau kembar tuh bajunya selalu sama atau enggak sih? Kalau dulu tuh kita bajunya selalu sama pas masih kecil, tapi kalau sekarang itu udah beda. Karena kan sayang ya kalau kita beli baju sama terus dipakainya dua gitu, jadi boros. Bazir. Iya, kalau Lebih baik sekarang punya banyak, ya, ya punya kan? banyak. Tapi karena kita punya banyak itu, jadi Terus kan nggak punya ada hak, berdua. iya nggak ada hak milih. kepemilikan. Jadinya akhirnya berebut gitu Iya. kalau memakai. Iya, jadi kita berantem karena baju. Pernah gak sih lo dibandingin sama kembaran lo sendiri? Nah, alasannya tuh apa yang paling sering? Oke, kalau dibandingin tentu aja pernah ya, karena pasti kalau orang lihat kita, ih kembar ya, ih coba dong bandingin kayak Pasti gitu. langsung disuruh coba dong sebelahan. Kalau yang ini tuh lebih putih ya, ini lebih Iya. hitam. Terus yang ini pakai jilbabnya lebih jipon ya, yang ini nggak lebih jipon kayak gitu. Iya, Pasti dibandingin gitu. kan. Dibandingin ya. Apa barang favorit kembaran lo yang lo tahu? Barang kesukaan gue 1, 2, 3 kaping. Barang kesukaan Mila 1, 2, 3 kakun. Kakun itu apa? Pasti kalian bertanya-tanya kan. Jadi dari kecil itu kita tuh emang punya kayak barang favorit berdua gitu loh. Kalau dulu tuh kita punya boneka giraffe gitu 2. Terus pas udah gedean dikit kita berubah bonekanya jadi boneka Caca sama Mimi itu boneka beruang. Nah sekarang nih udah kuliah kita punya namanya kakun sama kaping. Kakun itu singkatan dari kain kuning, sama kaping itu kain pink. Jadi itu tuh kayak kain Bali gitu guys. Sebenarnya kalau gue benar-benar suka, kalau dia B aja. Iya, B aja sih. Apa sih makanan favorit kembaran lo? Makanan favorit Rima ya. 1, 2, 3 kue ape. Kenapa gue suka kue ape? Lo bisa jelasin nggak? Gue juga nggak tahu ya kenapa dia suka kue ape. Pokoknya setiap ada tukang kue ape tuh pasti langsung dibeli. Ya karena gue suka. Iya, jadi mungkin gue karena beli. suka ya. Oke, sekarang makanan kesukaan Mila ya. 1, 2, 3 es Coklat. krim. Beda nih. Karena sejujurnya gue bener juga nggak sih, soalnya Mila Iya, tuh bener sukanya sih. tuh makanan yang manis-manis. Iya benar banget, tapi lebih spesifiknya tuh coklat. Berarti dia salah ya, berarti dia salah. Oke. Apa sih cita-cita kembaran lo? Cita-cita Rima 1, 1, 2, 3 punya chef. restoran. Kan lo anak tata boga, pengen jadi chef dong. A few moments later. Cita-cita Mila 1, 2, 3 punya fashion designer. Tapi bener kan, kan punya bukti harus ini harus juga. bisa Tadi ngedesain. kata lo nggak juga. Sama kayak tadi ya ini jadinya ya. Berarti intinya gue pengen punya restoran, terus gue bisa juga jadi chef. Terus Mila pengen punya butik, tapi dia juga bisa jadi fashion designer. Tentang cowok sih. Gimana tipe ideal cowok kembaran lo? Tipe ideal cowok Mila ya. 1, 2, 3 penyabar. Quality time. Tuh gimana Ya, sih? kan Masa dia nggak kan- tahu. Tuh kan orangnya kan kayak apa ya, nggak bisa sendiri gitu. Lo tuh kayak apa-apa tuh harus ditemenin kan sama orang. Berarti tipe cowok lo tuh yang harus bisa nemenin lo. Enggak juga, tapi gue tuh lebih suka kayak penyabar. Kayak lu gini nih gue nggak suka, nggak sabar anaknya.
Sekarang tipe cowok tipe gue. ideal cowok Rima. Oke. Satu, Dua, tiga. Dewasa. tegas. Tegas sama dewasa tuh nggak jauh beda, Ya sih. ya kan? Ya bisa lah, bisa. Ya kan? Nah, berarti gue bener. Emang kenapa tegas? Karena Kan gue tegas, masa iya, gue juga tegas. karena lu nggak suka kayak yang kayak gue gini kan, kayak Kelemar-kelemar. iya kelemar-kelemar, jadi harus tegas. Kayak kali ini dia bener. Satu hal yang lo pengen ubah dari kembaran lo demi kebaikan dirinya sendiri. Apa yang pengen gue ubah dari Mila demi kebaikan dirinya sendiri itu karena Mila orangnya tuh overthinking banget. Kayak kadang dia tuh overthinkingnya benar-benar over banget sampai buat dia tertekan, terus sampai sedih juga gitu. Itu kurang-kurangin aja, kayak kalau misalnya lo ada sesuatu yang kayak kepikiran banget, itu ya nggak usah terlalu dipikirin, karena menurut gue itu lo nggak usah perlu pikirin hal-hal kecil kayak gitu. Terus karena kuliahnya susah ngitung-ngitung gitu kan, data busana, ngedesain, itu jalanin aja sesantai lu, kayak nggak usah terlalu pikirin hal-hal yang sebenarnya tuh nggak akan terjadi kayak gitu buat Mila. Oke, makasih ya Rima, segala masukannya gue terima. Oke. Kalau buat Rima dari gue, nah Rima pokoknya lo kan orangnya kayak apa-apa tuh pengen buru-buru, pengen cepet. Buat lu pokoknya lu harus lebih sabar lagi, harus lebih calm down lagi supaya apa hasil yang lo kerjain itu jadi bagus gitu loh, hasilnya maksimal dan lo tuh nggak nyesel. Kan kalau lo nyesel tuh biasanya jadi akhirnya malah jadi nggak enak gitu loh. Jadi harus lebih sabar lagi, oke? Oke. Ada nggak hal yang pengen lo sampaikan banget di kembaran lo tapi tuh lo nggak berani sampai sekarang? Buat Rima ya ini, buat Rima sebenarnya gue tuh kalau pengen nyampein sesuatu selalu langsung gue sampein ya, kayak gak ada. Tapi mungkin ini kayak gue sampein di sini sekarang karena gue mungkin nggak pernah bilang secara langsung. Pokoknya buat Rima, kalau lo butuh apa-apa tuh ada gue di sini. Kayak gue kembaran lo, gue temen lo gitu loh. Kayak lo butuh bantuan nggak apa-apa, langsung aja bilang ke gue gitu. Kalau gue buat Mila, yang gue nggak berani ucapin tuh ya sama sih, kayak gue nih kembaran lu, gue bakal selalu ada buat lo tuh jangan kayak nganggap lo tuh sendiri gitu, lo tuh selalu ada yang nemenin. Kan lo kadang kan suka kayak ngerasa kayak ih gue ini deh kayak udah kepikiran sama hal yang lo perlu dipikirin, terus merasa sendiri, terus diem aja. Kalau misalnya ada apa-apa tuh kayak ngomong gitu, cerita gue kepikiran ini deh, pokoknya kayak ceritain semuanya ke gue, karena gue ini ya gue silaturahim anjir sama lu dari perut. Kalau misalnya gue nasihatin lu juga itu demi kebaikan lu gitu. Seberapa rasa sayang lo terhadap kembaran lo sendiri boleh diutarakan? Seberapa sayang gue sama lo? Ya pastinya dari 1 sampai 10 itu dari 1 sampai 10 berapa? 1 miliar, 1 triliun, nggak bisa dihitung. Karena gue ya sayang banget sama lo. Kayak kita dari di perut bareng-bareng sampai sekarang, kalau gue butuhnya apa-apa gue ngomongnya ke lo. Ya gue sayang banget karena ya lo udah kayak bagian dari hidup gue, ngerti gak sih? Pokoknya kayak lo tuh kayak pokoknya bagian dari gue dah. Kalau buat Rima, rasa sayang gue ke lo itu pokoknya kalau lo 1 miliar, 1 triliun, kalau gue tuh nggak terhingga. Gue juga. Pokoknya gue tuh sayang banget sama lo. Kayak kita kan kayak gue ngerti kayak maksudnya kayak kita kan kalau nggak kayak belajar bareng-bareng, berjuang bareng-bareng, semuanya selalu bareng-bareng kan. Ya pokoknya kita walaupun gue kayak sering bareng-bareng, kita sering berantem, pasti kayak lu tetap sayang kan sama gue. Tuh kan.